Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Baiklah, sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam menjalankan gerakan dakwah amal ma'ruf nahi munkar selalu berdasarkan kepada ajaran tauhid dan tawakal kepada Allah, sehingga setiap orang Muhammadiyah dapat menjadi contoh dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat. Dalam menjalankan tersebut, Muhammadiyah menjalankan beberapa usaha, diantaranya amal usaha Muhammadiyah meliputi bidang kemasyarakatan. Dalam salah satu tujuannya adalah menciptakan masyarakat sejahtera lahir dan batin, sebagaimana yang telah menjadi rumusan cita-cita Muhammadiyah. Program pembinaan ekonomi Muhammadiyah umat manusia merupakan kepedulian, karena memang konsisten Muhammadiyah sejak dahulu memang merupakan perintis perdagangan dan industri di kalangan pribumi. Hari ini dilakukan dengan penyusunan program dengan berdasarkan konsep, visi, dan misi tertentu. Pada dasarnya, ekonomi umat manusia yaitu yang pertama mengembangkan badan usaha Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan wadah koperasi. Yang ketiga, memperdaya anggota Muhammadiyah yang dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Dengan mengembangkan ekonomi tersebut, Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal. Aset yang dimaksud yaitu adalah yang pertama sumber daya manusia, yaitu anggota Muhammadiyahnya sendiri. Yang kedua, kelembagaan amal usaha Muhammadiyah seperti lembaga universitas, lembaga latihan, lembaga rumah sakit. Yang ketiga, organisasi Muhammadiyah itu sendiri sejak dari pusat, wilayah, dan daerah. Muhammadiyah dan kegiatan bisnis Muhammadiyah merupakan kegiatan yang penting untuk Muhammadiyah mencapai tujuannya. Di samping itu, dengan upaya menciptakan lapangan kerja, Muhammadiyah dapat kegiatan amal usaha Muhammadiyah yang menonjol adalah di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan, yang pada dasarnya berkembang menjadi pusat bisnis, karena dalam pengembangan badan amal usaha terjadi transaksi jual beli yang dilakukan oleh usaha tersebut. Oleh karena itu, Muhammadiyah perlu memikirkan secara profesional sehingga menjadi pusat gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ada 3 pendekatan yang dapat ditempuh oleh Muhammadiyah dalam upaya Muhammadiyah memberdayakan ekonomi masyarakat, yaitu yang pertama pendekatan struktural dalam tujuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan publik agar terbuka terhadap sumber-sumber ekonomi. Yang kedua, pendekatan fungsional yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengaplikasikan secara efisien reproduktif sumber daya yang bisa digunakan. Dan yang ketiga, pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki peluang ekonomi yang sangat esensial sekiranya mampu mengelolanya dengan baik, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu berbisnis. Keberhasilan beliau dalam menjalankan bisnisnya itu
sampai sukses itu karena ia memiliki sifat kenabian dan ia mampu menjual barang dari pemilik modal yang dengan skill. Upaya Muhammadiyah untuk menjalankan dakwah melalui gerakan macam perekonomian, tetapi tidak semua berhasil sesuai dengan harapan. Hal tersebut disebabkan diantaranya orang yang terlibat di dalamnya sebagai penganjur atau pengaman ekonomi atau sebagai ahli retorika. Yang kedua, Muhammadiyah masih memiliki standar ganda tentang kepastian kesehatan. Yang sama Muhammadiyah dia sebagai yang keempat, mengambil kebijakan dalam fokus maksimal apa yang terjadi dalam Muhammadiyah. Yang kelima, atas kerja sebagian Muhammadiyah belum menunjukkan nilai-nilai yang seperti yang ditunjukkan oleh pengiring Muhammadiyah. Yang keenam, para pelaku di seluruh Indonesia belum bekerja sama amal usaha. Modal gerakan Muhammadiyah. Modal ekonomi gerakan Muhammadiyah perlu mendapat dukungan atau kan sebagian yang dan kan lalu tasnya terus pada ekonomi adalah merumuskan 3 hal, yaitu yang pertama, mengembangkan amal usaha milik Muhammadiyah dan mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan wadah koperasi Muhammadiyah. Ketiga, memperdayakan anggota Muhammadiyah di bidang dan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Sekian penjelasan saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.